Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk percintaan kamu di bulan Oktober. Tapi ingat, gak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ya. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat. Karena melihat dari dua sisi, energi bisa kebolak-balik, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Scorpio, energi percintaan kamu di bulan Oktober. Oke, di sini ada Nine of Wands, Queen of Wands, The Chariot, Five of Swords, Queen of Wands, Five of Pentacles. The Strength. Aku ngerasa di sini kayak ada hubungan antara kamu dengan pasangan ini ingin saling menaklukkan, ya, ingin saling menundukkan. Tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau menang. Inginnya menang sendiri. Di sini aku lihat kamu itu kayak ngerasa perlu bertahan gitu ya, mempertahankan. Bisa ini mempertahankan hubungan kamu, status kamu, harga diri kamu gitu ya. Selama ini tuh kamu tuh kayak berusaha untuk berjuang sebaik mungkin gitu ya di dalam hubungan kamu, untuk menjaga hubungan kamu, menjaga komitmen kamu kalau misalkan kamu udah menikah gitu ya. Karena Queen of Pentacles ini juga seseorang yang sangat setia ya. Mungkin kamu juga bukan wanita yang, kalau misalkan ya seperti yang tadi ini udah ada pernikahan, itu tuh kamu tuh tidak hanya bekerja ya, punya penghasilan sendiri, tapi kamu juga menjaga hubungan rumah tangga gitu loh. Jadi kamu itu ingin segala sesuatunya tuh kayak nyaman, aman gitu loh. Karena Nine of Wands ini kayak berjuang mati-matian gitu ya untuk mempertahankan hubungan, untuk mempertahankan status, bisa juga di sini ya, status pernikahan gitu loh istilahnya ya, seperti itu. Kamu melakukan yang terbaik untuk hubungan kamu, seperti itu ya. Namun di sini entah kenapa mungkin ada sebuah pertengkaran antara kamu dengan pasangan kamu, sehingga di sini dengan adanya The Chariot ini, entah kenapa aku ngerasa kayak kamu yang awalnya tuh bertahan, mempertahankan hubungan kamu, menjaga hubungan kamu untuk tetap baik-baik aja, relationship kamu untuk baik-baik aja gitu. Ini kayak seolah-olah tuh kamu tuh berbeda gitu loh, merubah arah gitu loh ya. Baik kamu yang mungkin ini ada pernikahan atau enggak gitu ya, itu kayak kamu tuh kayak merubah haluan gitu loh. Yang awalnya kamu benar-benar fokus dengan hubungan kamu pertahanin hubungan kamu, tapi ini kayak berbeda gitu loh. Kamu kayak nggak ngerasa kayak nggak sejalan gitu loh dengan pasangan kamu, dan mungkin ada beberapa yang di sini kayak meninggalkan hubungan gitu loh. Kamu mungkin meninggalkan hubungan di sini setelah menurut kamu cukup, aku cukup berjuang di hubungan ini, aku cukup mempertahankan hubungan ini. Sekarang aku lelah, cukup sampai di sini gitu ya. Di sini kamu kayak berbeda gitu loh. Kamu kayak ngerasa pasangan kamu udah nggak sejalan lagi, jadi kamu kayak beda arah gitu loh. Kayak ya pasangan ke kiri, kamu ke kanan, ya udah kamu ya pergi gitu loh, istilahnya seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan ini memang hubungan pernikahan, mungkin kamu Chariot ini perginya bukan pergi yang dimana kamu itu apa istilahnya bercerai gitu, enggak. Aku belum lihat di sini ada perceraian. Mungkin kamu menarik diri dulu gitu ya, atau pergi dulu lah dari hubungan, atau menarik dulu dari hubungan. Kamu pilih untuk meninggalkan dulu pasangan kamu gitu ya, diem, tenangkan diri gitu. Karena Queen of Pentacles ini kayak menjaga kenyamanan diri ya. Jadi kamu mungkin kayak lagi sedang diem saat ini,
kamu nggak connect dengan pasangan kamu lagi gitu ya. Karena Chariot ini juga bisa tentang komunikasi gitu ya. Kemudian di sini ada Five of Swords untuk energi pasangan kamu ya. Pasangan kamu ini memang tipe orang yang kayaknya memang pengen menang sendiri, pengen naklukin kamu, Queen of Wands, terlalu sombong, terlalu percaya diri gitu ya. Sehingga di sini ada pertengkaran dengan kamu di sebelumnya. Itu kayak dia tuh kayak dominan banget gitu ya, kayak ngerasa oke, kamu pergi aja, kayak seolah tuh kayak nggak butuh kamu gitu loh. Ya dia lebih mementingkan egonya dia, gengsinya dia, image-nya dia gitu. Jadi kayak ketika ada hal-hal terjadi di sini, kesalahpahaman, pertengkaran antara kamu dengan pasangan, itu kayak dia nggak mau mempertahankan kamu gitu ya, kayak nggak mau coba bujuk-bujuk kamu, coba mengalah gitu, nggak. Sedangkan kamu yang selalu mencoba untuk mempertahankan hubungan gitu loh. Tapi dia kayak lebih ke ya pengennya tuh menang sendiri gitu. Makanya di sini kamu kayak ngerasa tuh kayak berjuang sendiri ya. Ngerasa kayak kok selalu begini ya. Nah, makanya kamu kayak ngerasa oke, stop, sampai di sini aja deh, aku seperti ini gitu. Jadi kamu kayak mundur, menarik diri gitu, meninggalkan hubungan, diam saat ini gitu. Kamu pengen tenangin diri kamu seperti itu. Sedangkan pasangan kamu ini, dia ini mungkin di luar terlihat kayak happy dengan dirinya, enjoy ketika tidak ada kamu, ketika kamu mungkin pergi dari dia gitu ya. Tapi sebenarnya nggak se-happy itu ya, karena itu mungkin kamu ini dealing dengan narsistik juga ya. Untuk beberapa orang, nggak semua, dealing dengan seorang narsistik. Jadi kayak dia tuh ngerasa kayak nggak butuh kamu, padahal butuh banget. Dan di sini kesalahan ada dia, tapi dia nyalahin kamu gitu. Makanya di sini kesannya kayak selalu kamu yang mempertahankan hubungan, selalu kamu yang mencoba mengalah gitu ya, selalu kamu yang kayaknya di sini selalu dipojokin gitu ya. Tapi kamu coba untuk tetap tenang, coba untuk sabar, baik-baik aja gitu, istilahnya seperti itu. Nah ini tuh kayak orang yang dia menang, memang dia kayak ngerasa menang gitu ya, tapi menangnya tuh kayak hampa gitu. Ketika kamu pergi meninggalkan hubungan, atau saat ini lagi nggak komunikasi, kamu menarik diri, ini tuh dia sebenarnya tuh kehilangan banget ya. Five of Pentacles ini, dia kayak ngerasa terpuruk, ngerasa kesepian, ngerasa kehilangan. Apalagi kalau kamu itu ngasih dia kestabilan finansial ya gitu. Jadi kayak ibaratnya tuh kayak dia itu bergantung finansial dari kamu lah, katakanlah seperti itu gitu ya. Dia di sini benar-benar ngerasa kehilangan banget gitu. Tapi ini bisa vice versa, bisa kamu itu dia gitu ya, seperti itu. Jadi seolah-olah tuh kayak nggak butuh gitu, padahal butuh banget di sini. Apalagi kalau kamunya ini ngasih asupan gitu ya, dari segi materi atau finansial gitu ya, seperti itu ya. Nah jadi kan ketika kamu pergi meninggalkan dia, dan dia nggak ada uang yang ngasih dia gitu ya, makanya dia kayak terpuruk banget gitu loh di sini gitu. Dia ngerasa kayak lonely, kesepian gitu ya. Walaupun di sini dia kayak terlihat luarnya tuh baik-baik aja gitu ya, seolah-olah dia nggak butuh kamu, nggak ingin nggak peduliin kamu gitu ya, kayak bisa cari yang lain lah, katakanlah seperti itu. Tapi nggak seperti itu sebenarnya. Dalamnya tuh kayak ngerasa kehilangan, dan kayak ngerasa pokoknya nggak baik-baik aja deh gitu loh, seperti itu. Dan mungkin saat ini tuh dia lagi stres banget, gitu, karena nggak ada yang kayak perhatiin dia lagi, nggak ada yang istilahnya sayang sama dia lagi, istilahnya tuh kayak gitu ya, seperti itu. Oke, ketika kamu pergi meninggalkan dia, menjauhi dia, itu dia kayak seolah-olah tuh hidupnya terpuruk di sini. Dia ngerasa kesepian, dia ngerasa lonely ya, dia ngerasa kok kayak gini ya gitu loh, kayak baru ngerasa gitu loh. Awalnya dia nggak begitu ngerasa gitu, ya. Tapi setelah lama-lama itu baru ngerasa dia kehilangan banget di sini. Dan di sini kayak orang yang frustasi banget. Tapi yang diperlihatkan tuh kayak dia seolah-olah baik aja luarnya gitu. Dia happy, dia seneng gitu ya. Tapi nggak seperti itu dalamnya gitu. Keadaan dia sebenarnya tuh nggak seperti itu. Dia sangat terpuruk gitu loh. Ya, seperti itu. Dia butuh dukungan, butuh support, tapi nggak ada gitu ya. Jadi orang yang
orang yang apa ya, kemakan oleh gengsinya sendiri gitu ya, atau egonya sendiri gitu. Oke, karena ya mungkin dia selalu nyalahin kamu gitu ya, dan mungkin di sini juga ada semacam memanfaatkan kesetiaan kamu atau kebaikan kamu gitu. Karena dengan energi ini sih kalau aku lihat ya, kamu ini orang yang komitmen, sedangkan dia ini orang yang belum bisa komitmen gitu loh ya. Jadi orang yang belum bisa komitmen, orang yang mungkin masih sering tebar pesona, bisa juga seperti itu gitu. Makanya ketika di sini ada terjadi cekcok atau masalah gitu ya, itu kamu yang selalu terpojok, kamu yang selalu berusaha untuk bertahan gitu ya, sedangkan dia enggak gitu ya. Sedangkan dia selalu mocokin kamu, selalu nyalahin kamu gitu ya, pasti cari-cari kekurangannya kamu, istilahnya kayak gitu, kesalahannya kamu gitu. Bahkan di sini juga dia cenderung tidak mau mengalah juga gitu ya, atau tidak merasa bersalah juga gitu loh, seperti itu ya. Tapi ketiadaan kamu, kepergian kamu ini bikin dia menderita, sebenarnya seperti itu ya. Dia sangat stres, dia sangat frustasi saat ini gitu, dan ada keinginan ya di sini kayak kembali gitu loh sama kamu gitu, seperti itu ya. Karena masih ada strength ya di sini, kayak orang ini memang egonya tinggi, gengsinya tinggi gitu loh. Oke, dan untuk zodiak dia Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Tapi ini nggak jadi patokan ya. Ada Cancer juga. Ini sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kalian. Oke, dan sekali lagi ingat, ambil yang resonate aja. Oke, terima kasih, sampai jumpa.